reproduksi wanita, bagian internal ada 12 bagian. Yang pertama, tuba fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Yang kedua, ovarium, yaitu kelenjar yang memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga, ovarium ligamen, yaitu bagian struktur jaringan yang menghubungkan ovarium dan uterus, berfungsi untuk memberikan dukungan dan stabilitas pada organ reproduksi. Yang keempat, cervical canal adalah bagian saluran yang menghubungkan uterus dengan serviks, berfungsi untuk menstruasi dan melahirkan. Yang kelima, cervix. Cervix adalah bagian bawah yang membuka ke vagina, berfungsi sebagai penghalang dan saluran antara rahim dan vagina. Yang keenam adalah vagina, saluran otot yang menghubungkan vulva dengan rahim. Ketujuh, perimetrium adalah bagian lapisan luar uterus. Kedelapan, meometrium adalah bagian lapisan otot di tengah dinding uterus, berfungsi untuk memungkinkan kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Kesembilan, endometrium di bagian lapisan dalam uterus, berfungsi tempat implan embrion dan mengeluarkan saat menstruasi. Kesepuluh, fimbriae, yaitu ujung tuba fallopi memiliki struktur jari, berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium menuju tuba fallopi. Yang ke-10 adalah yang ke-11, yaitu uterus. Uterus adalah organ berrongga tempat perkembangan janin. Yang terakhir, uterine fundus adalah bagian paling atas dari uterus, berfungsi untuk pertumbuhan janin selama kehamilan. Sistem reproduksi wanita bagian eksternal yaitu ada 7 bagian. Yang pertama, mos pubis. Mos pubis adalah bagian yang menonjol berisi jaringan lemak, berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran. Yang kedua, klitoris. Klitoris yaitu organ kecil yang sensitif, berfungsi dalam rangsangan seksual. Yang ketiga, urethral opening. Urethral opening terletak di bawah klitoris dan di atas vagina, berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh. Yang keempat, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim, berfungsi sebagai jalan lahir dan tempat masuknya penis selama hubungan seksual. Yang kelima, anus. Anus terletak di belakang vagina, berfungsi untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Yang keenam yaitu labia minora, yaitu lipatan kulit yang lebih kecil di dalam labia majora. Ketujuh, labia majora. Labia majora, lipatan kulit luar yang melindungi bagian dalam. Sistem reproduksi pria bagian internal terdapat 8 bagian. Pertama, kandung kemih adalah organ yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan, berfungsi untuk menampung urin dari ginjal. Kedua, kelenjar prostat, kelenjar yang menghasilkan cairan semen untuk membantu melindungi dan memberi nutrisi pada spermatozoa. Yang ketiga yaitu uretra, saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang keempat, vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra dalam sistem reproduksi pria. Yang kelima yaitu testis. Testis berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan hormon testosteron. Yang keenam, skrotum adalah kantung yang menampung testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar optimal untuk produksi spermatozoa. Yang ketujuh yaitu kepala penis, adalah bagian paling sensitif dari penis yang mengandung banyak ujung saraf. Yang kedelapan yaitu lubang penis, adalah pembukaan ujung penis, berfungsi untuk mengeluarkan urin dan semen. Sistem reproduksi pria bagian eksternal ada 12 bagian. Pertama, vas deferens adalah saluran berotot yang berfungsi mengangkut sperma matang dari epididymis ke uretra dalam sistem reproduksi pria. Kedua, ampula vas deferens, tempat penyimpanan air mani atau cairan putih yang keluar bersamaan dengan sperma saat pria ejakulasi. Yang ketiga, kelenjar prostat adalah organ kecil berbentuk seperti buah kenari,
berfungsi untuk membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Yang keempat, kelenjar Chopper, kelenjar kecil yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Yang kelima, epididymis adalah tempat pematangan sperma yang berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Keenam, testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen. Yang ketujuh, jaringan erektil adalah jaringan yang mengandung banyak ruang pembuluh darah atau jaringan cavernosa yang dapat membengkak ketika terisi darah. Yang kedelapan, glans penis adalah struktur berbentuk jamur yang terletak di ujung penis pada manusia jantan. Kesembilan, vesicula seminalis adalah sepasang kelenjar yang terletak di bagian atas dan belakang prostat di antara kandung kemih dan rektum. Kesepuluh, yaitu uretra, saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari tubuh dan air mani pada pria. Kesebelas, ureter adalah saluran berbentuk pipa yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang terakhir yaitu kandung kemih adalah organ berbentuk kantong berongga berfungsi menampung urin yang dihasilkan oleh ginjal.